Crazy in Love, Chapter 15, Panggilan Pertama. Cerita Mariska mengenai ketegangan sewaktu pertandingan futsal terus membekas di kepala Zahra, mengusik ketenangan. Gelisah seorang diri ia di kamar, memikirkan kakaknya, Raihan, juga Kabir yang mengisi relung hati. Aku harus memastikan kalau Kak Raihan tidak akan melakukan apa-apa pada Kabir. Gumamnya, risau sendiri di dalam kamar. Bolak-balik ia bangun dari tempat tidur, lalu mondar-mandir kebingungan, mencari cara supaya bisa memancing obrolan dengan Raihan. Mulutnya tak henti meracau sendiri dengan kedua tangan terdampar di pinggang. Berdecak pinggang maksudnya. "Kenapa sama kamu?" tegur Raihan. Tak dinyana anak itu muncul begitu saja. Sungguh, suara derek pintu dibuka sama sekali tak terdengar olehnya. Zahra yang terkejut sontak memutar tubuh. Ia pandangi Raihan penuh keterkejutan. Dan itu mengusik ketenangan Raihan, memancing kecurigaan pula. Dengan dua alis saling menempel, guratan pada dahi, Raihan menuntut. "Kenapa mandangin kakak begitu?" cercanya. Melangkah maju, mendatangi Zahra yang masih berdiri mematung setengah kaget. Tidak siap akan kemunculan Raihan, Zahra yang memang kebingungan, bertambah kalang kabut itu pikiran. Dan alhasil, apa yang sedari tadi mengganggu pikiran pun terlepas juga. Bicara ia, menyinggung masalah pertandingan futsal seperti cerita Mariska. "Kenapa kakak bikin malu selagi pertandingan?" cercanya. Menyadari ia terselip, dua tangan Zahra membungkam mulutnya sendiri, sedangkan bola mata berbeliak kaget. Tidak percaya dengan apa yang telah terlontar sebelumnya. Oh, kecurigaan Raihan mendapatkan jawaban. Sembari memincingkan mata, menatap tajam Zahra, ia merapatkan diri. "Siapa yang cerita ke kamu?" "Mariska." "Pasti itu anak," desaknya terus merapat. Zahra tetap membuka mulut, menggeleng lemah sebagai tanggapan atas tuntutan Raihan. Ya, ia sadar sepenuhnya jika sekali ia buka mulut atau mengangguk, pastilah kesialan akan didapat oleh Mariska. "Jangan mengelak, apa saja yang dia ceritakan ke kamu?" desak Raihan, mendekatkan wajahnya ke wajah Zahra. Masih bertahan dalam kebungkaman, Zahra yang tidak ingin beradu tatap memilih memejamkan mata. Itu sungguh membuat Raihan bertambah yakin akan tebakannya di hati. "Zahra, ngomong, atau besok di sekolah aku bakal bikin perhitungan sama si mulut petasan itu," kata Raihan mengancam. Oh, apa? Tidak ingin Raihan sungguh-sungguh melakukan hal itu. Bola mata Zahra terbuka seketika. Dua tangannya yang tadi terus membungkam mulut ditarik secepat kilat. "Kakak, semua anak di sekolah membicarakan itu dan aku tidak bisa mengabaikannya," kata Zahra. Akhirnya bicara juga. "Begitu ya, lantas apa yang tidak bisa kamu abaikan?" tuntut Raihan. Lagi-lagi Zahra terbungkam. Sungguh jika ia terlalu bersikap terang-terangan, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan lain lagi. "Itu, kakak tidak menaruh dendam kan? Atau semacamnya?" kata Zahra. Raihan menyeringai. Teringatlah ia akan ucapannya pada Kabir di akhir pertandingan. Mendadak emosi kembali mengusik dada, serasa akan meledak. Walau Raihan masih bisa bersikap tenang. "Urusanku sama itu anak belumlah selesai. Dan itu yang aku katakan padanya," ungkap Raihan. Kemudian menarik diri, hendak berlalu dari hadapan Zahra. Namun sigap Zahra menghadang langkah Raihan. "Apa maksud perkataan kakak barusan?" tuntutnya. "Maksud aku akan membuat perhitungan sama itu anak," terang Raihan mempertegas. "Kakak, jangan melakukan hal bodoh. Hal semacam itu lumrah terjadi pada permainan, pada pertandingan," kata Zahra menegur. "Apa sih kamu? Ini bukan urusannya anak cewek," bantah Raihan, tidak mendengarkan. "Kalau sampai kakak ngelakuin hal bodoh, aku bakal aduin ke papa," ancam Zahra. "Berani kamu ya, minggir sana," sahut Raihan, mendorong tubuh Zahra. "Kakak," teriak Zahra, tapi tak dihiraukan.
"Buruan turun, waktunya makan malam," sahut Raihan setengah berteriak. Langkah Zahra gesit menyusul Raihan dan sekali lagi itu anak mengancam sang kakak. "Zahra!" teriak Raihan berlari menuruni tangga menyusul Zahra yang menyalipnya selesai melancarkan ancaman. Akan tetapi setibanya di ruang makan mendapati kedua orang tua mereka juga Faisal telah duduk anteng. Zahra serta Raihan turut bersikap anteng pula. "Sayang, buruan bergabung," tegur Ibu Haslina memilih kursi di samping sang ibu. Zahra berlindung dari Raihan. Apa yang terjadi semalam masih terngiang di ingatan. Terlebih sikap yang ditunjukkan Raihan. Kekhawatiran Zahra kian bertambah dan itu sungguh mengganggu Zahra sepanjang malam. Pagi ini ia minim suara, muka juga terlihat datar. Ketiadaan Faisal membuatnya kehilangan teman curhat di rumah. Sosok yang bisa diandalkan, tidak seperti Raihan yang lebih mirip CCTV berjalan. Selebihnya mereka berdua sering terlibat ketegangan. "Sayang, kenapa lesu gitu?" tegur Ibu Haslina mendapati Zahra ogah-ogahan. Mengira Zahra kurang enak badan. "Gak apa-apa mah," kata Zahra menyahut. Di sebelah Raihan mencuri pandang. Sudah jelas apa penyebab tak bergairahnya Zahra pagi ini. "Enggak apa-apa kok muka lesu gitu," tambah Ibu Haslina tidak puas. "Lagi jatuh cinta mungkin mah," jeletuk Raihan ikutan nimbrung. Mendengar kata cinta, Pak Fadil yang sedari tadi diam mendengarkan langsung menyahut. "Fokus pada sekolah, urusan itu belakangan," tegurnya ditujukan pada kedua anaknya, Raihan juga Zahra. Zahra tertunduk, tidak menyahut apalagi membantah. Alih-alih ingin segera meloloskan diri, ia sibukkan dirinya menyantap sarapan. Hingga drama meja makan berganti, sikap lesu Zahra belumlah berakhir. Di dalam mobil, dalam perjalanan ke sekolah, kembali ia mendapat teguran. Terpaksa Zahra memasang senyum palsu hanya untuk mengusir kekhawatiran sang ibu. "Baik-baik ya di sekolah," kata Ibu Haslina melepas putri kesayangannya. "Papa," berganti Zahra menyalami Pak Fadil. Sebuah kecupan didapat oleh Zahra sebagai balasan. "Kalau merasa tidak enak badan, Zahra hubungi Papa," kata Pak Fadil yang sebenarnya sangat peduli. Zahra hanya mengangguk. Lepas berpamitan, Zahra masih bersama Raihan berjalan memasuki gerbang sekolah. Setidaknya ia harus bersikap rukun di depan kedua orang tuanya. "Zahra, kenapa sama kamu?" tanya Raihan setengah berbisik. Zahra yang sudah sedari tadi jengah berada di dekat Raihan berlari meloloskan diri. Pertanyaan itu tidak ia jawab. Juga teguran Raihan di belakang tidak ia hiraukan. "Zahra, kenapa sama tampangmu?" tegur Hana begitu Zahra datang dan melempar tas ke bangku. "Gak apa-apa," balas Zahra masih enggan bicara. Jawaban yang sama sekali tidak memuaskan. Mengerti pasti sesuatu terjadi, Hana terus mendesak. Ia seret kursinya merapat ke arah Zahra. Sayang, belum juga berhasil merayu Zahra, bel berbunyi, pertanda jam pembelajaran akan dimulai. "Cepat banget," umpat Hana kesal. Sebagai ketua kelas, tentulah ia harus bisa menjadi contoh bagi yang lain. Kendati enggan, Hana seret itu kursi, lalu menggiring teman sekelas meninggalkan ruang kelas menuju masjid sekolah untuk mengikuti kelas agama terlebih dulu. Sepanjang hari, Zahra berjuang memfokuskan diri pada pelajaran. Walau tetap saja ia gagal, perkataan Raihan semalam terus mengusik ketenangan. Juga bayang kabir meresahkan hati serta pikiran. Hana, bantu aku dong," minta Zahra memohon. Tepat sesaat mereka keluar dari ruang kelas. "Apa?" sahut Mariska mengernyitkan alis. "Itu, kalian jangan naik bus sekolah, pura-pura pulang sama aku," kata Zahra. Pura-pura, tanpa meneruskan, Mariska juga Hana sudah bisa membaca keseluruhan. Sebagai teman yang baik, saling mendukung, juga ada maunya, mereka berdua langsung menyetujui.
Zahra pun menjelaskan rencananya, sebuah rencana untuk mengelabui Raihan. "Oke," seru Hana. Berikutnya, dengan langkah penuh semangat, Hana serta Mariska menuruni tangga lebih dulu, menunggu Zahra di luar gerbang sekolah seperti penjelasan yang tadi. Zahra sendiri tentu harus menyelesaikan satu rintangan kecil lebih dulu. Raihan, siapa lagi rintangan terbesarnya di sekolah, di rumah, di mana saja. "Kak, aku ada urusan dulu sama Mariska, sama Hana," kata Zahra begitu berada di luar gerbang sekolah. Mereka yang barusan disebut namanya telah menunggu tak jauh dari sana. Zahra menyeringai puas, ia tunjuk dua anak itu. "Itu mereka sudah nungguin," serunya, langsung berlari, tidak memberikan kesempatan bagi Raihan menyahut. Dalam hati, Raihan mengumpat kesal. Tentu karena ia teramat tidak senang Zahra menghabiskan waktu di luar. Dalam artian, tidak ingin adik perempuannya salah dalam bergaul dan mendapatkan amarah dari Tuan Tiger alias Pak Fadil. "Jangan telat pulangnya ke rumah," teriak Raihan. Zahra menoleh. Ia angkat satu tangan, berlambai sebagai tanggapan, lalu mengangguk sekali sebelum memasuki taksi yang telah datang. "Zahra, yakin kamu turun di sini?" tegur Hana. "Iya, makasih. Besok aku traktir kalian di kantin sekolah," jawab Zahra. Ya, sore selepas sekolah, Zahra memutuskan untuk menemui Kabir di toko swalayan, di mana anak itu bekerja paruh waktu. Sengaja ia seorang diri, tidak mengajak Hana juga Mariska, yang menjadi alasan ia tidak ingin melibatkan dua anak itu jika sesuatu terjadi. Berjalan Zahra di sepanjang trotoar. Setelah ia turun tak jauh dari toko swalayan, sepanjang langkah kaki, otaknya sama sekali tidak rehat, mencari serta menyusun serangkaian alasan atas kedatangannya. Namun, tidak satupun ide hinggap sampai langkahnya kian dekat. Mendadak langkah Zahra terhenti kala ia melihat sosok anak perempuan memasuki swalayan. Siapa anak perempuan itu? Siapa lagi jika bukan Santi? "Oh, tidak mungkin aku muncul di sana begitu saja," gumamnya bertambah bingung. Terus Zahra mencari cara memeras otak hingga seorang anak laki-laki mungkin berusia 10 tahun berjalan kaki melewati dirinya. Zahra tersentak dari kebingungan. Bak mukjizat, sesuatu terlintas di benaknya. "Hei adik, tunggu," tegur Zahra memanggil anak laki-laki itu. Ia yang tidak diketahui siapa langsung menoleh kala merasa dipanggil. Senyum Zahra berikan sebelum melangkah menghampiri. "Iya kak," sahutnya rehat dari kebungkaman. "Adik mau kemana?" tanya Zahra. "Saya mau ke sana," kata anak itu menunjuk ke arah toko. "Adik kenal sama Kak Kabir yang bekerja di sana tidak?" lanjut Zahra. "Kak Kabir," seru anak itu lalu mengangguk. Oh, puaslah hati Zahra. Ia cegah itu bocah supaya tak beranjak pergi lebih dulu. Dikeluarkannya sebuah buku, juga pen dari dalam tas segera. Nampak Zahra menulis sesuatu pada buku itu, kemudian merobeknya. Sembari melipat itu kertas, Zahra berbicara, meminta sekaligus menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh bocah tersebut. "Ini buat adik dan ini harus diserahkan langsung ke Kak Kabir. Jangan kasih tahu orang lain di dalam toko," kata Zahra, sekali lagi menjelaskan serta mengingatkan. "Baik kak," balas anak tersebut. Dengan langkah agak cepat, itu anak meninggalkan Zahra yang tetap berdiri di sana, tidak beranjak sama sekali. Barulah ketika anak itu telah memasuki toko, ia celingukan mencari tempat yang tepat, menunggu juga berbicara. Mendapati kursi tunggu di halte tak jauh dari toko, Zahra bergegas ke arah sana. Duduk ia menunggu Kabir, sedangkan anak yang diminta tadi kini telah berada di toko. Bertanya ia pada petugas, akan tetapi belum juga dijawab. Bak pucuk dicita ulam tiba, Kabir muncul dari arah gudang. "Kak Kabir," tegur bocah itu berlari mendatangi. "Kamu," balas Kabir
Sesaat bocah itu sempat mengamati ke sekeliling. Lalu lekas itu tangan menyodorkan secari kertas yang dilipat. Kabir tersentak. Kebingungan ia, namun tetap mengambil itu kertas. Selesai menjalankan misi, ia yang diminta Zahra berlalu begitu saja, berbelok pada stan makanan. Dari siapa ini? Gumam Kabir, bingung sekaligus penasaran. Dibukanya lipatan kertas, penasaran akan pesan yang tertulis di dalamnya. Keluarlah sebentar, aku tunggu. Demikian bunyi pesan yang ditulis oleh Zahra. Seketika dada Kabir berdebar, mungkin dilanda ketegangan. Meski tidak tahu akan si pengirim pesan, ia lipat kembali itu kertas. Kemudian tanpa pamit pada petugas kasir, juga Santi berjalan keluar ia. Sesampai di luar, ia amati sekeliling luar toko dan dilihatnya Zahra duduk seorang diri tak jauh dari tempatnya berdiri. Dia, gumam Kabir, berlari kecil mendatangi Zahra. "Kamu?" tegur Kabir, berhenti kurang lebih 2 meter dari Zahra duduk. Kepala Zahra terangkat tatkala suara familiar Kabir didengar. Senyum singkat ia berikan. Kecemasan masih tersirat di balik senyum itu. "Maaf mengganggu waktumu kerja," ucapnya. Kabir tidak menjawab. Sebaliknya ia tundukkan kepala, tak siap beradu tatap dengan wanita yang sebenarnya telah mengetuk pintu hatinya. "Kabir," tegur Zahra untuk pertama kali menyebut namanya. Oh, suara Zahra mengacaukan ritme detak jantung Kabir. Takut-takut ia mencoba mengangkat kepala, mencuri pandang pada wanita itu. "Kabir, aku mau minta maaf," ungkap Zahra. Sudah 2 kali kata maaf terlontar dari mulut Zahra. Hati Kabir yang tengah dilanda perasaan asing dan aneh berangsur normal kembali. Walau gugup masihlah ada. Memilih duduk, Kabir masih menjaga jarak. "Minta maaf atas apa?" ucapnya melempar tanya. "Itu atas sikap kasar kakakku pas waktu pertandingan," terang Zahra. Senyum seringai tiba-tiba membingkai. Bukannya kenapa, itu karena Kabir sama sekali telah melupakan kejadian tersebut. Juga ancaman yang dilontarkan Raihan. "Aku tahu kakakku mengancammu. Dia orang yang keras tapi sebenarnya baik," lanjut Zahra. "Kejadian itu sudah aku lupakan. Itu hanya kesalahpahaman," sahut Kabir, senyum lega tertahan. "Tapi gimana kalau dia benar-benar sama ucapannya?" kata Zahra lagi. "Aku gak akan meladeni," sambung Kabir. Zahra terdiam. Sungguh batang otaknya mendadak mati suri. Mulutnya sama sekali tak vokal, sehingga hanya kebisuan serta keheningan menyelimuti mereka berdua. "Sudah sana pulang, ada yang perlu dicemaskan," kata Kabir. Akhirnya buka suara. "Aku hanya tidak ingin," kata Zahra terpotong. "Zahra, aku tidak terpancing dan aku tidak akan terpancing. Tidak akan terjadi apa-apa. Itu sudah berlalu. Tidak akan ada kelanjutannya," balas Kabir, berusaha meyakinkan Zahra. Zahra terbungkam sekali lagi. Ya, ia menyadari mungkin sikapnya terlalu berlebihan. Atau mungkin ia hanya merindu. Rindu ingin melihat ia yang telah memenuhi hati serta pikiran. Kecemasan hanyalah alasan dibalik semua itu. Seketika Zahra merasa malu. Malu akan kebodohan tindakannya kali ini. Juga kelugasannya berbicara pada Kabir. Padahal sebelumnya ia nyaris tak pernah membuka mulut kala berhadapan dengan anak itu. "Aku sudah pesankan taksi untukmu," ungkap Kabir. Apa?" menolehlah Zahra. Sungguh hatinya mendadak berubah menjadi taman bunga, penuh dengan bunga serta bermekaran. Walau rasa malu belum sepenuhnya hilang. Sekali lagi suasana bisu menyelimuti. Baik Kabir juga Zahra mendadak gagal bicara, sibuk menatap perasaan mereka masing-masing. Hingga taksi yang dipesan datang, barulah Zahra bangkit dari duduknya. Namun sewaktu hendak melangkah, suara Kabir menyitanya. "Zahra, terima kasih sudah mencemaskanku," ucapnya.
menancap panah asmara ke hati Zahra. Zahra balas ungkapan itu lewat senyum saja sebelum memasuki taksi. Sampai taksi bergerak kembali, Kabir tetap tak bangkit dari duduknya. Ia tetap itu taksi yang kian menjauh. Pun sama, dari balik kaca spion, pandangan Zahra sama sekali tidak teralihkan. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.